Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing kita berjalan dengan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak dan telah memberikan taufiknya kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah tersebut dan wafatkan kita di atas hidayah taufiknya tersebut pula. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya dari atau tulisan dari beliau Al-Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Maka kita melanjutkan dalam rangka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan bekal pulang kembali ke kampung akhirat. Maka mudah-mudahan dengan kita mengambilnya, memahaminya, mempelajarinya, kita diberikan hidayah ilmu yang bermanfaat. Pembahasan kita yang berkaitan dengan rukun iman, yang dimana rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 poin pembahasan besar. Pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi setiap muslim, setiap mukmin, dia harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahkan di dalam penjelasan dan
membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Di sini beliau Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin membahasnya di dalam kitab Syarh Al-Usul Ats-Tsalatsa. Beliau sebutkan 4 dalil yang sangat besar untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Walaupun hakikatnya asalnya setiap manusia mengakui, setiap makhluk bahkan mengakui Allah ada. Namun hal ini perlu diingatkan kembali, difahamkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, agar kita semakin yakin ketika kita membahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, membahas uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan keimanan, keyakinan yang benar yang tertancap di dalam setiap hati kita. Maka pada pembahasan yang lalu kita sudah ingatkan bahwasanya beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu telah ditunjukkan dengan fitrahnya manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan setiap manusia mengenal, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dibuktikan kalau Allah itu ada berdasarkan dalil akal. Maka setiap akal manusia mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dibuktikan dengan dalil syara', nas-nas Al-Qur'an, nas-nas As-Sunnah, semuanya menjelaskan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalil panca indera, dalilul his, yang dimana kita bisa merasakan ketika kita berdoa dan terkabulnya doa tersebut dari apa yang kita berdoa dengannya, maka di sana menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari seseorang ketika berdoa, maka seseorang berdoa dengan dia mengangkat tangannya ke atas karena dia yakin bahwasanya Allah zat yang mampu mengabulkan doanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Maka secara tidak langsung dia meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah ada dan ada di atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, innallaha 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian dan penegasan atau takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang budak wanita ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ana?" atau sebelumnya, "Aina Allah?" Maka budak wanita tersebut mengatakan, "Fis sama." Yang fis sama di sini maknanya adalah fil a'la atau alas sama. Ada dua makna dan dua-duanya menunjukkan bahwasanya Allah ada dan Allah ada di atas langit. Kemudian sesudah kita meyakini dan mengimani bahwasanya Allah ada, maka kita diperintahkan untuk mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sang Penguasa yang sesungguhnya, dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu mengatur dan memerintah seluruh alam semesta, bahkan yang ada di
dalam diri kita. Semuanya berjalan dengan perintah dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sedikit pun tidak sanggup menguasai dan mengatur apa yang ada dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, menghikayatkan perkataan para rasul yang Allah katakan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 10, qalat rusuluhum, berkata para rasul Allah Subhanahu wa taala, berkata para rasul yang Allah utus kepada mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada yang menunjukkan keraguan-raguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi? Maka jawabannya tidak ada. Dan jawaban yang pastinya adalah bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghikayatkan tentang orang yang mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan dari tauhid rububiyah di bagian belakang, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perkataan Musa alaihi salam yang berkata, yang menemui Fir'aun, kemudian berkata kepadanya, qala laqad 'alimta ma anzala haula. Musa menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut illa rabbus samawati wal ard. Jadi Musa mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau wahai Fir'aun, sesungguhnya telah mengetahui bahwasanya yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut kepada para nabi adalah tidak lain Allah Rabb langit dan bumi, basaira, sebagai bukti nyata. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masdura, dan aku yakin bahwasanya engkau wahai Fir'aun adalah seorang yang akan binasa. Aku yakin bahwasanya engkau adalah termasuk orang-orang yang binasa. Karena apa? Nyata pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah ini, tauhid rububiyah, pengakuan kita terhadap rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, menetapkan rezeki, mematikan, menghidupkan, tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya, melainkan dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya. Melainkan apa? Dia harus beriman dengan tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin dahulu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengenal tauhid rububiyah. Mereka telah mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan sungguh yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang demikian ini pengakuan mereka
tidak memberikan manfaat kepada orang-orang musyrikin tersebut, yang dimana mereka tetap termasuk atau ke dalam golongan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka meninggalkan tauhid uluhiyah, tidak mengesahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Qayyim berkata, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, dapat menjadi penyelamat dari kekufuran, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Tentu sungguh orang-orang musyrik lebih dahulu mereka selamat dan dijamin dengan surga. Akan tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu, kata Imam Al-Qayyim, adalah keimanan kepada tauhidul uluhiyah. Keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengimani semua macam bentuk tauhid. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya iman kepada Allah, kita harus mengakui dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala ada, kemudian mengimani akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang keempat mengimani akan tauhid asma wa sifat. Maka kemudian di sini kita melanjutkan bahwasanya dengan tauhid rububiyah ini, maka mengharuskan kita mengimani tauhid uluhiyah. Jadi dengan tauhid rububiyah, pengakuan kita, pengesahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan rububiyahnya, bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai, merajai, bahwasanya Allah yang mengatur, memerintah, menetapkan rezeki, menetapkan hidup dan mati seseorang, maka ini mengharuskan kita akan keimanan dan meyakini tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk pada pembahasan tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Tauhidul uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Maka di sini kita bisa memahami uluhiyah itu sendiri maknanya adalah ibadah. Jadi tauhid uluhiyah disebut dengan tauhid ibadah. Maka uluhiyah itu maknanya juga adalah ibadah. Maka dengan tauhid uluhiyah mengharuskan kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kita, yang dengannya kita memberikan semua penghambaan, ketundukan, ketaatan, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan mentauhidkan Allah melalui segala perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba yang dimaksudkan di sini adalah berupa bentuk ketaatan, ketundukan, penghambaan, ibadah, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa. Jadi di sini berkaitan dengan perbuatan hamba, namun perbuatan hamba ini dikaitkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya syariatkan kepada kita, kepada hamba tersebut.
disebutkan doa, doa. Maka doa ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa ini harus diberikan dan ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga doa ini harus dipanjatkan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan adab-adab yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan khauf, takut. Dan di sini khauf, maka rasa takut ini disebutkan ada beberapa macam. Adapun ketika takut ini menunjukkan ketundukan, penghinaan, maka takut ini hanya boleh diberikan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ar-raja, rasa harap, mahabbah, itu cinta. Maka kecintaan kita yang paling terbesar, yang harus kita tumbuhkan, kita tanamkan dalam hati kita adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang di sana mengharuskan ketundukan, maka ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzabh, menyembelih. Maka untuk menyembelih, maka ini mutlak harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga an-nadhr, bernazar, meminta pertolongan, isti'anah, meminta perlindungan di saat sulit, istighatsah. Kemudian isti'adzah, meminta perlindungan dan segala yang disyariatkan, segala bentuk macam ibadah yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus apa? Harus ditujukan dan kita mengesahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bagi kita menjadikan ibadah tersebut kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka semua ibadah ini dan lainnya dari macam bentuk ibadah harus dikerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha, Allah Azza wa Jalla tidak pernah ridha kepada setiap hamba yang dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang memalingkan ibadahnya, menyekutukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik atau syirkul akbar, syirik besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau tidak mengampuni dosa-dosa syirik, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian di sini disebutkan makna ilah. Al-ilah, jadi al-uluhiyah itu berasal dari lafaz al-ilah, ilahun. Maka al-ilahu itu maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh atau isim maf'ul dari al-ma'luh. Isim maf'ul dari al-ilah adalah al-ma'luh.
Maka al-ma'lum maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Jadi ketika kita menyebut al-ilah, jadi lafaz Allah itu memberikan makna apa? Yang disembah dengan apa? Dengan kecintaan dan pengagungan. Dengan kecintaan dan pengagungan. Maka pengagungan atau kecintaan dan pengagungan ini akan muncul manakala kita mengakui tauhid rububiyah. Karena apa? Kita tidak akan muncul itu kecintaan, apalagi pengagungan, manakala kita belum mengimani tauhid rububiyah. Manakala kita belum mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi. Karena kalau kita belum beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang telah menguasai kita dan alam semesta, Allah lah yang mengatur dan memerintah apa yang ada dalam diri kita dan seluruh alam semesta, maka tidak akan muncul dalam hati kita apa? Kecintaan yang benar. Maka di sini menegaskan kembali bahwasanya al-ilah itu maknanya adalah sesuatu yang diagungkan dengan kecintaan dan pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maksudnya apa? Sesembahan yang hak bagi kalian, sesembahan yang benar satu-satunya hanyalah satu. Sesembahan yang benar bagi kalian hanya sesembahan yang satu. Ini maknanya wa ilahukum ilahun wahid. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Berarti maknanya apa? Sesembahan kalian yang benar, sesembahan kalian yang hak, hanya sesembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka di situ diartikan, dan Rabb kalian adalah Allah yang Maha Esa, ilahun wahid, Allah yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala berkata di dalam kitab tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal zatnya. Zatnya apa? Tunggal. Zatnya esa, satu. Tidak berbilang. Maka kalau ada yang mengatakan ada Tuhan banyak, Tuhan lebih dari satu, maka dia telah menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menyelisihi fitrahnya manusia, telah menyelisihi ketetapan yang Rasulullah SAW tetapkan dan kabarkan, yang menjelaskan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Maka di sini Asy-Syaikh Sa'di tadi menjelaskan, menegaskan, dan ini yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal zatnya, hanya satu, hanya satu. Maka kita perhatikan, ini yang membedakan kaum muslimin dan
orang-orang selain Islam, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Kita bisa perhatikan agama-agama selain Islam, Tuhannya ada yang satu? Ada yang Tuhannya cuma satu? Tidak ada. Semuanya lebih dari satu. Bahkan banyak sekali, gitu. Bahkan saking banyaknya bingung. Adapun Islam hanya satu, dan ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah fitrahkan setiap manusia dengannya. Makanya di surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan melalui lisan nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Huwallahu ahad." Dialah Allah zat yang maha esa, maha tunggal, satu, tidak berbilang. Ini menunjukkan apa? Kebenaran hanya satu, dan semua yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Maksudnya apa? Kan namanya Allah banyak. Di sini kalau disebutkan beliau mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Kalau zatnya jelas. Zatnya jelas. Tapi kalau tunggal nama-namanya, maksudnya gimana? Sedangkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa? Ada banyak. Ada banyak. Adapun 99 ini bukan pembatasan. Tapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya banyak. Sebagaimana riwayat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa, "Kama staghfarta fi ilmil ghaibi indak." Sebagaimana engkau yang telah tetapkan dalam ilmu ghaib yang ada pada ketetapan, maka nama-nama Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu jumlahnya banyak. Adapun yang dikabarkan 99, ini yang dikabarkan. Ini yang dikabarkan. Dan semua yang 99 ini dan yang lainnya itu menunjukkan zat yang satu, bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Namanya mungkin Allah memiliki nama-nama yang banyak, tapi berpulang kepada satu zat. Itu maknanya. Kemudian sifat-sifatnya sama. Ketika disebutkan sifat-sifatnya, maka sifat-sifat Allah lebih banyak lagi. Kenapa? Setiap nama menunjukkan sifat, dan tidak setiap sifat menunjukkan nama. Ini nanti akan kita bahas insyaallah di dalam pembahasan Tauhidul Asma wa Sifat. Tapi apa? Sifat-sifat yang banyak tersebut menunjukkan akan kembali kepada zat yang satu, tunggal. Begitu juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dan membuktikan Allah itu esa, Allah tunggal. Sampai di sini kira-kira pembahasan berkaitan ini ada yang ditanyakan? Untuk memahami bahwasanya Allah itu esa, tunggal dalam apa? Zatnya, nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatannya. Di sini kalau kita buat permisalan, misal ada fulan, dia punya nama, dia juga punya kunyah, bahkan nama julukan, nama ya paling tapi cuma bisa dihitung. Dan yang membedakan namanya, kalau nama manusia itu bukan menunjukkan apa?
Sifat dia. Tapi fulan ini juga memiliki apa? Sifatnya berapa? Banyak juga, tapi orangnya satu. Lebih-lebih lagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ya, ini maksudnya. Dan ini tidak bertentangan sedikit pun. Maka yang lebih aneh malah apa? Kalau kita meyakini ilah itu lebih dari satu. Ini yang lebih aneh lagi. Satu punya tugas ini, kemudian nanti beda pendapat lagi. Yang ada tidak jelas dan menyelisih fitrahnya manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kemudian beliau melanjutkan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya, dalam perbuatannya. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala satupun. Nama-namanya jelas. Nama-nama Allah dengan nama makhluk jauh sekali. Karena apa? Seluruh nama-nama Allah pasti apa? Husna, indah, sangat indah. Bahkan berada pada puncak keindahan nama. Nama yang paling indah atau puncak nama yang paling indah adalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nama yang makhluk tidak menunjukkan apa? Keindahan. Bahkan ada yang dinamai apa? Enggak jelas. Ada seseorang yang dinamai enggak jelas. Yang aneh-aneh bahkan ada. Adapun Allah enggak. Seluruh namanya menunjukkan keindahan nama atau menunjukkan nama yang paling indah. Begitu juga sifat-sifatnya dan perbuatannya. Maka tidak disandarkan perbuatan yang menunjukkan kezaliman itu kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi dirinya, maka boleh tidak kita sandarkan kezaliman kepada Allah? Ya jelas tidak boleh. Allah sendiri mengharamkan dirinya dari apa? Perbuatan zalim. Masa kita sandarkan kezaliman kepada siapa? Allah. Maka tidak mungkin. Faja'altuhu bainakum muharram. Maka begitu juga kezaliman telah aku jadikan terlarang, haram di antara kalian. Fala tadzalamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah apa? Kalian saling berbuat zalim. Ini tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sudah bahas apa tadi? Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita tanamkan dan kita imani dengan sebenar-benarnya. Karena ini modal kita, modal untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah akan tumbuh di dalam hati kita kecintaan yang tulus, kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang di dalam hatinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin dengan apa? Surga.
sebagaimana kisah salah seorang sahabat ketika beliau mengimami jamaah para sahabat yang lain, dan ketika sholat tersebut beliau mengulang setiap rakaat surat apa? Surat Al-Ikhlas. Kemudian kisah ini, kabar ini sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa alasan engkau mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat? Maka sahabat ini menjawab, tidaklah aku mengulangnya melainkan karena apa? Aku mencintainya. Masya Allah. Yang dengan itu Nabi SAW kabarkan, maka engkau bersama dengan apa yang engkau cintai. Dan tidaklah seorang muslim ada kecintaan yang besar, kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan karena apa? Pemahaman yang benar, dibangun di atas pemahaman yang benar tadi. Maka tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Apabila demikian, kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah satu-satunya yang berhak, yang pantas untuk disembah dan diibadahi. Kenapa? Kalau masih zatnya ada yang menyamai, kalau ada namanya yang menyamai, sifat-sifatnya yang menyamai, perbuatannya ada yang menandingi, berarti apa? Pantas tidak untuk dijadikan sesembahan, untuk disagungkan, disembah, diibadahi? Tidak pantas, jelas. Tapi ketika zat tersebut tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyekutui, maka dialah zat, kata beliau, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Yang dengan inilah kita membangun keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, Allah Azza wa Jalla, tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini tafsir beliau ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Jadilah seluruh para ulama kita yang mereka mengikuti pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, pemahaman as-salaf, pemahaman Rasulullah SAW, maka mereka membangun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pemahaman ini tadi. Semua meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tunggal zatnya, tunggal nama-namanya, tunggal sifat-sifatnya, dan tunggal perbuatannya. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan penjelasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain yang menunjukkan perintah akan tauhid uluhiyah. Di dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi akan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
mempersaksikan akan dirinya sendiri. Dialah zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang hak, yang menciptakan, mengatur, menguasai, yang dengannya Allah lah satu-satunya yang harus diagungkan dan disembah. La ilaha illa huwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan apa? Kalimat tauhid ini untuk dirinya sendiri. Yang kemudian diikuti dengannya wal malaikatu, dan juga seluruh malaikatnya. Seluruh malaikatnya. Maka seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala mengimani akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah esa dalam apa? Dalam penciptaan, dalam rububiyah. Allah esa dalam uluhiyahnya. Allah esa dalam asma wa sifatnya. Maka seluruh malaikat mengimaninya dan mempersaksikannya, sebagaimana juga wahul ilmi. Maka disinilah masuk di sana apa? Golongan dari makhluk yang bernama manusia. Dari manusia yang Allah karuniakan kepada mereka ilmu yang benar, pemahaman yang benar, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qaiman bil qist, yang mereka tegak dengan kebenaran, tegak dengan keadilan. Maksudnya apa? Mereka mempersaksikan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan yang masuk pertama kali ulul ilmi di sini, yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua tidak lain adalah orang-orang yang beriman dengan para nabi dan para rasul. Yang di sini ketika kita membahas atau menyebutkan Rasulullah SAW, maka yang mengakui dan mempersaksikan sebagaimana yang disaksikan oleh para nabi dan para rasul, apa yang Allah Subhanahu wa taala persaksikan tentang kalimat la ilaha illallah ini, yaitu tidak lain adalah siapa? Para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka sampai tegak hari kiamat. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai berkaitan tentang Lata, Uzza dan Manat, nama-nama Tuhan yang dengannya orang-orang musyrikin menamai Tuhan-Tuhan mereka dengannya. Dengan sebutan apa? Lata, Uzza, Manat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau tadi Allah mempersaksikan ketika berkaitan dengan la ilaha illallah, maka Allah mempersaksikan akan kebenarannya. Akan tapi ketika bersaksi tentang nama-nama Tuhan-Tuhan yang diagungkan oleh manusia selain Allah, maka Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'akum. Tidak lain nama-nama tersebut melainkan nama-nama yang kalian menamainya dan bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan buktinya, keterangannya, penjelasannya, dalilnya. Berarti apa? Menunjukkan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang batil. Berarti ketika nama-nama Tuhan yang diagungkan tersebut adalah nama yang batil, berarti Tuhannya pun Tuhan yang batil, jelas. Dan inilah yang seringkali dijadikan hujjah bahwasanya ketika apa? Ketika ada yang menjelaskan tentang kebatilan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka orang-orang yang membela
Dan yang menentang orang-orang yang menjelaskan ini, mereka akan berujar, loh, kamu ini datang baru saja sudah mencela, mengkritisimu dan yang lainnya dari apa yang sudah ditanamkan, dinamai, disebut, diagungkan oleh nenek moyang. Makanya di sini Allah katakan nama-nama dari Tuhan-Tuhan yang kalian agungkan tersebut tidak lain adalah nama yang kalian menamainya sendiri dan dari nenek moyang kalian. Nah, ini membatalkan semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan firman-Nya dalam surat yang lain yang membuktikan akan kebatilan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sesembahan-sesembahan selain Allah adalah batil. Allah katakan dalam surat Al-Hajj yang semisal dengan ayat ini juga di dalam surat Luqman ayat 30. Kalau surat Al-Hajj ayat 62. Seingat saya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Yang demikian itu bukti bahwasanya Allah lah ilah yang hak. Dialah Allah, dialah zat yang hak. Yang mengatakan siapa ini? Yang berfirman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah mengabarkan dan menegaskan supaya kita betul-betul yakin dengannya. Allah mengatakan yang demikian itu bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah, Tuhan yang hak. Kemudian Allah melanjutkan, wa annama yad'una min duni, dan seluruh sesembahan Tuhan-Tuhan yang dimintai, yang diseru min duni selain Allah Subhanahu wa ta'ala huwal batil, adalah Tuhan-Tuhan, adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Yang mengatakan Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan yang batil, siapa? Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka itu, dan dengan itulah kita meyakininya juga dan mengimaninya juga. Ketika Allah telah mempersaksikan Tuhan-Tuhan, sesembahan selain Allah yang diseru, yang diagungkan adalah sebagai Tuhan-Tuhan yang batil, maka kita juga harus meyakininya dan mengimaninya sebagai Tuhan-Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi lagi maha besar. Allah maha tinggi, dan ini sini menunjukkan kita wajib menetapkan sifat al-ulu, Allah maha tinggi, dan al-kabir, Allah maha besar. Yang besarnya seluruh makhluk yang di alam semesta ini yang paling besar itu apa? Tidak sebanding dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Ini kalau kita sedang membahas dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah, maka di sini ketika kita memahaminya dengan hati kita yang paling dalam, insya Allah akan masukkan keimanan tersebut. Maka di antara sebab Allah memudahkan kita memahaminya, yaitu kita
niatkan dengan keikhlasan, dengan sesungguhnya bahwasanya kita ingin memahaminya dengan sesungguhnya, dengan ketundukan, dengan kepasrahan. Kemudian kita juga iringi dengan apa? Doa. Kita meminta dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita memahami tauhid yang benar ini. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa memahaminya kalau Allah tidak memudahkan kita. Tentang hadis sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas. Sahabat itu membaca setiap rakaat saja. Tapi saya pernah menjumpai imam bukan setiap rakaat, setiap habis baca surat Al-Fatihah membaca surat Qul itu sampai 10 kali dan sampai 15 kali. Pertanyaannya, apakah itu termasuk cinta atau bukan? Nah, yang dikerjakan oleh sahabat tadi itu setiap rakaat setelah lepas surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas cuma sekali saja. Kemudian di rakaat berikutnya surat Al-Fatihah dan juga Al-Ikhlas lagi, selesai, dan tidak diulang sampai 3 kali, 5 kali, bahkan tadi disebutkan sampai 15 kali. Maka ini tidak dikerjakan, bukan yang dikerjakan, atau bukan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka ketika ini dikerjakan, yaitu mengerjakan atau membaca surat Al-Ikhlas tadi dalam satu rakaat lebih dari 1 kali, maka ini menyelisihi petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang pertama. Berarti apa? Hal ini menyelisihi dari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Selepas membaca surat Al-Fatihah dan juga dengan membaca surat, dan di situ tidak ada keterangan, tidak ada perintah, tidak ada petunjuk dengan membaca surat yang diulang-ulang. Gitu. Berarti apa? Di sini keluar dari atau tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut maka dia tidak termasuk ketika itu menyelisih dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Tidak termasuk sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibenarkan. Berarti apa? Ya, andai kata dia berhujjah bahwasanya saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Ya, kecintaannya ini belum bisa dibenarkan. Karena apa? Dia mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad, jikalau kalian betul mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah katakan apa? Fattabi'uni, maka ikutilah petunjukku, ikutilah sunnahku. Maka dengan dia membuat tata cara sendiri, berarti apa? Dengan sendirinya dia membatalkan pengakuan kecintaannya itu sendiri. Itu Allah Ta'ala Musa. Dan andai kata sekarang misal ada dari kita yang mengamalkan demikian juga, maka di sini harus dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Di atas apa? Di atas ilmu. Maksudnya bagaimana? Berarti apa? Dia harus betul-betul memahami tentang tauhid ini. Adapun para sahabat tadi, atau sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan tadi, maka beliau adalah sahabat Rasulullah yang belajar kepada Rasulullah SAW, yang belajar dengan Rasulullah SAW tentang tauhid yang benar. Dan ketika mereka disebut sebagai sahabat Rasulullah SAW, maka jelas mereka adalah orang-orang yang
betul-betul mengimani apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau sahabat tadi mengabarkan bahwasanya beliau mengamalkan ini karena apa? Mencintainya. Maka di sini apa? Rasulullah lebih tahu atas persaksiannya kepada sahabat ini. Adapun kita, ketika kita mengatakan demikian, maka apa? Di sini kita diminta untuk membuktikan kita sudah paham betul tidak tentang apa? Tauhid yang benar. Kalau kita belum paham tentang tauhid yang benar, namun karena hanya mendengar hadis tadi, kemudian hanya pengen mengamalkan saja, maka ini apa? Ya belum bisa juga, gitu. Masuk dalam kategori cinta tadi, gitu. Karena apa? Belum dia membangun atau dia belum dibangun di atas ilmu dan pemahaman yang benar, namun hanya sekedar mengetahui hadis tadi, kemudian apa? Dia ikut mengamalkan. Kemudian ketika ada yang bertanya, mungkin dia berhujah dengan seperti apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Maka mungkin orang tadi berhujah, tapi apa? Pengakuan yang belum bisa apa? Dibuktikan. Karena apa? Ini harus dibuktikan. Adapun pengakuan Rasulullah tadi dan persaksian Rasulullah tadi, karena Rasulullah tahu, sangat tahu dan sangat paham tentang siapa? Seluruh para sahabatnya. Itu Allah Ta'ala Rasul. Maka disinilah menunjukkan kita di dalam kita beragama Islam, di dalam kita bertauhid, di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kita buktikan dengan apa? Dengan ilmu, pemahaman dan amal yang benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kalau kita sudah memahami ini, kalau kita tidak mengikutinya atau menyelisihinya, berarti apa? Kita dipertanyakan. Gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah pembahasan tentang tauhid uluhiyah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.